Om Swastiastu. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, kali ini saya telah mengundang seorang narasumber. Tidak lain adalah Iputu Sweke Oko Sugiarte, SPDH, MPD, dosen di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang keindahan. Kita semua suka yang indah. Pemandangan indah. Lukisan indah. Kadang-kadang juga kita mendengar lagu indah. Suara gamelan yang indah. Mengapa kita suka akan keindahan? Hari ini kita akan berbincang sekali lagi dengan Putu Sweke tentang keindahan itu. Om Swastiastu. Swastiastu, singkat Pak Putu. Suksema sudah kembali bisa hadir di Yuda Triguna Channel. Kita akan berbincang ringan tentang mengapa kita perlu keindahan. Lalu seperti apa kedudukan keindahan di dalam Hindu? Urusan apa itu keindahan gitu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada. Jadi keindahan itu di dalam agama Hindu merupakan sesuatu yang sangat produktif sekali. Mengapa demikian? Karena berkaitan dengan sisi epistemologis gitu. Jadi seorang ketika melihat objek yang indah itu tidak statis demikian, tapi dia memiliki atau mengungkapkan suatu makna tertentu di dalam pikirannya. Jadi tidak objektif. Misalnya melihat keindahan alam. Lukisan atau yang lain, jadi tidak kosong begitu. Jadi berusaha menumbuhkan sesuatu. Ini ternyata di Barat ini berkaitan dengan filsafat estetika itu sendiri, bahwa estetika juga tidak membicarakan keindahan dalam ranah yang tanda kutip kosong begitu. Kalau di Barat itu estetika itu berasal dari kata estetik, itu pada awalnya artinya adalah penyerapan atau penyaringan informasi maupun makna ketika organ-organ indera manusia itu bersentuhan dengan objek itu, sehingga timbullah makna di dalam pikiran manusia itu sendiri yang nantinya bermanfaat di dalam kehidupan manusia. Nah, di Bali keindahan itu juga serupa, yang diistilahkan dengan lango dan sebagainya. Para pengawi di masa lampau ingin menggambarkan keindahan pasti tidak bertujuan untuk menggambarkan keindahan itu sendiri, tapi ada makna di balik keindahan itu sendiri. Misalnya menyampaikan ajaran-ajaran moral, ajaran keagamaan, tatua dan sebagainya. Kalau di dalam filsafat Barat gitu ada 3 hal paling tidak yang menjadi dasar seperti itu, yang termasuk keindahan itu sendiri. Yang pertama adalah kebenaran. Kebenaran itu di dalam filsafat Barat disebut sebagai bonum gitu ya. Yang kedua adalah kebaikan. Jadi kebenaran dibedakan dengan kebaikan. Kebaikan itu namanya perum. Dan yang ketiga keindahan itu namanya pulcrum seperti ini Ketua Haji. Lalu dalam konsep Hindu keindahan itu seperti apa? Ya, Tuan Haji, jadi di dalam agama Hindu kita punya konsep yang namanya Triwisesa Yoga, yang mirip dengan konsep bonum, kemudian perum dan pulcrum di dalam filsafat Barat tadi. Hanya saja istilahnya adalah Satyam, Siwam, dan Sundaram. Jadi di sini Satyam itu menunjukkan sisi kebenaran gitu, kebenaran tertinggi. Jadi kalau misalnya salah satu contoh di dalam teks-teks tatua dinyatakan bahwa kebenaran tertinggi, kebenaran hakiki itu hanya dimiliki oleh Siwa atau Parama Siwa. Jadi segala sesuatu tidak akan pernah ada, tidak akan pernah memiliki kesadaran tanpa
adanya siwa itu sendiri. Dalam teks Jenana Siddhanta misalnya dikatakan bahwa saeko begawan sarwah gitu, dikatakan siwa karana karanam, aneka widita sarwah, gitu. Catur widasya karanam. Gitu. Yang pertama saeko begawan sarwah. Gitu. Jadi segala sesuatu yang beragam di dunia ini gitu. Kita lihat misalnya di bumi gitu ada pegunungan, lautan, danau, sungai, pohon banyak jenisnya, kemudian binatang juga beraneka ragam variannya, wajah manusia juga berbeda-beda tuh aja ya, warna kulit dan sebagainya. Justru ini yang menimbulkan keindahan. Dan warna bunga juga macam-macam tuh aja. Nah, jadi satyam itu pada dasarnya adalah keindahan itu sendiri. Kemudian yang kedua dinyatakan bahwa siwa karana karanam, bahwa siwa adalah sumber dari segala sumber. Penyebab dari segala penyebab. Sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi sehingga itu aja. Jadi apabila di dunia ini dinyatakan ada suatu sebab, tapi di belakang sebab-sebab itu ada sebab lain yang dinamakan dengan siwa itu sendiri. Gitu. Kemudian dilanjutkan lagi pernyataannya bahwa aneka widita sarwah, gitu. Catur widasya karanam. Jadi dinyatakan kebenaran itu memiliki 4 bagian yang utuh seperti itu. Jadi para mahasiwa itu memiliki 4 hakikat yang utuh katanya Singgah Tuaji. Yang pertama adalah stula gitu. Jadi stula itu adalah unsur padat ya. Misalnya tubuh, batu, segala sesuatu yang bisa kita sentuh, bisa kita raba dan rasakan. Bisa rasakan gitu. Tapi di dalam agama Hindu, stula ini ternyata tidak kekal Singgah Tuaji. Stula ini berasal dari unsur yang lebih halus dan seringkali kita terjebak di dalam unsur stula ini sehingga seringkali menangisi wujud gitu. Misalnya kita punya permata misalnya itu. Permata itu ketika hancur gitu kita menangis, sedih. Itu dinamakan dengan maya tatua di dalam teks-teks seperti Wraspati Tattwa, kemudian juga di dalam teks-teks yang lain. Dan di dalam Vedanta misalnya itu disebut sebagai mitya, kepalsuan. Padahal ketika dicari permata itu sebenarnya tidak betul-betul hilang. Misalnya ketika dilihat di laboratorium ternyata atomnya itu adalah masih gitu. Jadi stula itu hanya bentuknya yang berubah. Yang kedua adalah unsur suksma. Unsur suksma itu adalah unsur halus. Yang lebih halus. Misalnya di dalam konsep tattwa itu diidentifikasi sebagai kecerdasan atau budi begitu ya. Kemudian pikiran dan yang ketiga adalah keakuan. Misalnya satu contoh, pikiran atau kecerdasan kan itu sangat fungsional di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita ingin pegang misalnya, pikiran itu nggak bisa kita pegang. Termasuk juga keindahan. Kemudian di sini ada keindahan yang tidak bisa diungkapkan seperti ini. Jadi bisa dirasakan di dalam pikiran tapi tidak bisa kita gambarkan bagaimana, tapi bisa kita rasakan. Yang ketiga aspek siwa itu adalah para yang tertinggi. Jadi dari segala sesuatu yang paling tinggi, yang paling utama dan sebagainya di seluruh alam semesta ini, siwalah yang paling tinggi. Jadi kalau ada yang tinggi, siwa lebih tinggi lagi seperti ini. Itu terutama dalam paham siwaistik. Dan yang keempat adalah sunya gitu. Sunya ini digambarkan sebagai kekosongan. Tapi kekosongan di sini tidak mirip seperti kita menggambarkan kekosongan di dunia. Kita membayangkan yang kosong itu tidak ada apa-apa gitu ya. Tidak mirip dengan toples yang kosong, apalagi dompet yang kosong. Tidak mirip itu. Jadi kenapa digambarkan sebagai kekosongan? Karena pikiran kita tidak menjangkau daripada kekosongan itu. Ada bereksistensi, jadi tidak kosong seperti itu. Ada kekosongan itu, tapi tidak bisa digambarkan. Tan kegrahita dening manah muang indriya. Jadi tidak dijangkau oleh indriya dan pikiran. Sehingga orang-orang zaman dulu sangat bijaksana gitu, daripada salah atau keliru menggambarkan, lebih baik dikatakan sebagai kekosongan. Itulah sunya. Yang kedua adalah siwam. Siwam itu adalah kesucian. Jadi segala sesuatu yang benar pasti suci dan indah.
Makanya Jadi suci dan indah. Makanya kesucian tertinggi itu dimiliki juga oleh kebenaran tertinggi. Itu pula yang menyebabkan di Bali kita tidak cukup dengan indah saja atau bersih saja, tapi ada konsep yang namanya sukle. Sukle itu artinya memenuhi kriteria yang lebih tinggi dari sekedar kebenaran ataupun keindahan maupun kebersihan itu sendiri. Suatu contoh gitu ya. Misalnya ada pisau gitu. Pisau ini diukir dengan indah, kemudian disterilisasi dengan bagus gitu. Sehingga ketika dilihat di laboratorium, dia sama sekali tidak ada bakteri gitu. Bersih. Tapi ketika ini sebelumnya misalnya dipakai untuk membedah mayat gitu. Ini tentu tidak suci. Ya, tentu tidak sukle. Sehingga tidak boleh dibawa ke tempat suci misalnya. Ataupun untuk kepentingan propan misalnya di dapur gitu untuk memasak. Itu juga menimbulkan suatu keraguan-raguan, perasaan tidak enak di dalam pikiran. Itu adalah siwam. Sebagai juga keindahan. Yang ketiga adalah sundaram. Jadi baik satyam maupun siwam itu sendiri mengacu kepada keindahan itu sendiri. Jadi suatu yang benar itu adalah indah, segala sesuatu yang suci itu adalah indah. Makanya di dalam konsep keberagaman kita di Bali, misalnya dalam paham siwaistik Singgetu Aji, kita memuja dewa. Misalnya dalam siwaisme gitu, Sang Hyang Siwa itu digambarkan sebagai Sang Hyang Siwa Nirmala, dewa siwa yang terlepas dari segala kekotoran dan sebagainya. Di dalam teks-teks Buddha juga misalnya disebutkan teks-teks Jina bahwa Sang Hyang Jina begitu mereka Jina itu terlepas juga dari segala macam kekotoran, terbebas sehingga dinyatakan umimba begitu memberikan keteladanan dalam melenyapkan segala kekotoran. Segala penderitaan gitu. Di dalam teks-teks Buddha disebutkan seperti itu. Jadi apa kemudian yang dimaksud dengan tidak indah itu di dalam tatua kita di Bali adalah ketika atma itu dalam keadaan papa. Kenapa bisa papa? Karena terbelenggu oleh klase itu sendiri. Sehingga kemudian di Bali para cendekiawan, orang-orang suci pada masa lampau tidak memaksa atau memaksakan indera-indera kita untuk dipaksa lepas daripada objeknya yang indah gitu. Tapi justru keindahan ini dimanfaatkan untuk mengarahkan daripada pikiran manusia itu sendiri. Nah, itulah yang menyebabkan kita di Bali kemudian syarat dengan proses keagamaan yang dipenuhi dengan keindahan. Tapi puncaknya itu adalah yang dinamakan dengan Siwa Tattwa Dharana. Jadi Siwa Tattwa Dharana ini adalah suatu praktek untuk merenungkan bagaimana keindahan itu bisa membawa pikiran kepada hakikat daripada siwa atau kekekalan. Nah, agar pikiran tidak terbelenggu oleh identifikasi pikiran terhadap tubuh itu sendiri. Di dalam nasihat para tetua di Bali dinyatakan manakala pikiran tidak sadar dengan hakikat bahwa dirinya adalah siwa, maka di sana dia hanya menjadi sawa. Nah, ketika pikiran ini kembali sadar kepada dirinya sendiri, sadar metutur yang yatinnya gitu. Ketika itulah kesadaran siwa itu akan dicapai kembali seperti itu dengan cara-cara yang indah. Ini kemudian dalam bentuk keagamaan kita di Bali maupun segi propan itu muncul banyak ajaran-ajaran tentang keindahan. Suatu contoh ketika akan membuat rumah misalnya, akan membuat tempat tinggal begitu, diawali dengan nyukat karang, nyukat genah. Paling tidak itu dibagi menjadi 3 bagian pekarangan itu. Yang pertama adalah utama mandala gitu. Madya Mandala. Madya Mandala dan Ista Mandala. Jadi ada tempat untuk bersembahyang, kemudian ada tempat perumahan dan ada tempat untuk berusaha atau kandang ternak seperti itu. Agar ini tidak dalam bahasa Bali kecaruban begitu, saling campur. Jadi
para arsitek itu memuja suatu dewa. Kita punya dewa kerapian, dewa keindahan di Bali Singgetuaji. Itu adalah dewa Wiswakarma. Sang Hyang Wiswakarma dalam konteks pengaturan daripada pekarangan seperti itu. Sehingga orang Bali itu berpandang misalnya membangun bangunan yang saling ngejiten gitu ya. Artinya saling membelakangi. Atau pemucu mepalu gitu ya. Antara sudut bangunan dengan sudut yang lain itu berhadap-hadapan gitu. Atau cap-capan atau cucuran atap itu melewati tembok penyengker itu misalnya ya. Itu kan kalau kita pikirkan secara logis, sesungguhnya itu adalah upaya untuk mewujudkan kerapian atau keindahan itu sendiri. Tidak boleh juga membangun di tepi jurang, di tepi sungai, di tepi laut. Coba lihat sekarang kan ketika etik ini dilanggar gitu kan, baru kita ingin ke pantai misalnya ada bangunan besar yang menghalangi pemandangan kita tiba-tiba begitu kan tidak indah lagi. Ini sudah dipikirkan oleh leluhur kita dari masa lampau. Demikian pula ketika hendak membangun tempat suci kenten, tempat suci atau pura itu dianggap sebagai surga sehingga dewa-dewa yang dipuja atau istadewata tertentu layak dinyatakan turun di tempat itu. Dimulai dari nyukat genah juga. Misalnya kalau zaman dulu ketika tanah masih banyak yang tentu aja, pura itu dibangun di tempat yang lebih tinggi, jauh dari pemukiman, kemudian dekat dengan bukit, dekat dengan gunung gitu. Kemudian mengarah kepada matahari terbit gitu. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa pura itu agar keindahannya tidak terganggu. Kemudian pura juga ditata seperti itu, ada Utama, Nista, Madya. Dan ketika odalan juga di pura gitu, kita disuguhi dengan berbagai macam wujud keindahan itu sendiri sehingga itu aja. Misalnya pura itu sudah indah dengan relief-relief, kemudian ukir-ukiran, ada penghider-hider gitu. Jadi panca indera kita ini juga nyamankan seperti ini Ketua Haji. Misalnya panca indera kita gitu. Suatu contoh adalah tuak indriya misalnya. Kulit yang selalu membutuhkan kenyamanan sehingga Ketua Haji. Makanya tetua kita selalu berpesan pada masa lampau, kalau ke pura mandi dulu. Pergunakan pakaian yang bersih, yang nyaman begitu. Sekarang ini ada gejala sehingga Ketua Haji, yang dianggap bagus, yang dianggap indah itu keindahan eksternal. Jadi kadang-kala ketat gitu, yang wanita terutama sehingga Ketua Haji agar kelihatan ketat, seksi begitu ya. Jadi pakai pakaian yang tidak nyaman sesungguhnya, tapi karena tuntutan mode dan sebagainya dipaksakan dipakai. Pakai high heels ke pulau kan urgensinya kurang seperti ini Ketua Haji ya. Kemudian granendria misalnya, hidung gitu. Kenapa di pura itu ada kukus arum gitu. Jadi kukus arum itu adalah wangi-wangian. Misalnya cendana, kemudian majegau, gaharu, menyan dan sebagainya dibakar agar hidung ini tidak mencium yang macam-macam gitu. Kemudian srotendria, telinga gitu. Makanya di pura itu ada bunyi-bunyian yang indah. Atau kidung, yang disebut dengan panca gitu, ada pancanada. Yang pertama adalah getaran mantra. Jadi sang sulinggih makanya ketika mepuja itu sangat indah sekali sehingga Ketua Haji memakai metrum atau canda tertentu gitu. Kemudian suara genta itu sangat indah juga gitu. Yang ketiga adalah suara gamelan gitu. Jadi ada berbagai macam jenis gamelan gitu. Kemudian ada suara kulkul, kentongan gitu, yang juga tidak sembarangan gitu. Yang kelima adalah suara daripada kidung gitu. Dan suara yang dinyanyikan di kidung dengan metrum tertentu itu juga tidak hanya indah didengarkan saja, tapi memiliki suatu nilai nyanyian-nyanyian keagamaan itu yang dinamakan dengan palesruti. Jadi orang yang mendengarkan atau memperdengarkan gitu, sama-sama memperoleh pahala yang namanya palesruti. Pala itu artinya pahala, sruti itu mendengarkan. Jadi dengan mendengar kita kan bisa melakukan yang tadi titiang aturang itu, siwa tatu darana nikah. Gitu aja gitu. Ini luar biasa penjelasan tentang satu kata, keindahan. Ternyata Hindu tidak saja penting
mengkondisikan dimensi Sundaram, tetapi juga Satyam, Siwam juga diliputi seluruhnya dengan Sundaram. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang keindahan Barat dan khususnya Hindu, maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan kalau itu bisa dirasakan, bisa dilakoni dengan sepenuh hati. Semoga Hindu yang menyeimbangkan antara Satyam, Siwam, Sundaram itu menunjukkan betapa 3 komponen ini harus diperlakukan secara seimbang dan baik. Tidak menonjolkan hanya satu bagian, ya, tetapi menyeimbangkannya. Semoga kita paham, dan tadi setelah banyak diutarakan soal sumber, semoga konten ini mampu memperkaya wawasan kita. Terima kasih. Om Santi 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 Om.